Matematika menyenangkan. 2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Aturannya ada 3, yaitu aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Di video kali ini kita akan bahas mengenai aturan perkalian. Misalkan ada kasus seperti ini. Pada lomba lari 100 meter, 4 anak lolos ke putaran akhir, yaitu A, B, C, dan D. Pada perlombaan tersebut akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Ada berapakah susunan pemenang yang mungkin muncul pada akhir pertandingan? Sini yang diambil ada 3 tempat, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang berkemungkinan menjadi juara 1 bisa saja si A, B, C, atau D. Untuk juara 2, jika si A sudah menjadi juara 1, maka dia tidak mungkin lagi ditempatkan di juara 2. Jika si B menjadi juara 1, maka dia tidak lagi ditempatkan di juara 2. Nah, sekarang untuk juara 3, jika si A sudah jadi juara 1, B jadi juara 2, tidak mungkin lagi A dan B ini berada di juara 3. Jadi jika si A juara 1, si B juara 2, maka yang berkemungkinan menjadi juara 3 tinggal si C dan si D. Jika si A juara 1, C juara 2, yang berkemungkinan menjadi juara 3 bisa si B atau D, dan begitu seterusnya. Sehingga kita peroleh susunannya. Yang pertama ada A, B, C, lalu ada A, B, D, dan seterusnya. Ini kalau kita hitung semuanya ada 24 susunan. Jika unsurnya sedikit, kita bisa menggunakan skema seperti ini. Tapi jika unsurnya banyak, maka cara skema seperti ini kurang efektif. Sehingga lebih baik kita menggunakan aturan perkalian. Untuk kasus yang ini, bagaimana cara aturan perkaliannya? Seperti ini. Aturan perkalian disebut juga dengan aturan pengisian tempat. Di sini ada 3 tempat yang akan kita isi, juara 1, juara 2, dan juara 3. Untuk juara 1, yang berkemungkinan menjadi juara 1 bisa si A, si B, C, atau D. Sehingga ada 4 kemungkinan. Kita tulis di sini 4. Karena jika dia sudah menjadi juara 1, tidak mungkin dia menjadi juara 2, atau tidak mungkin menjadi juara 3, maka yang di juara 2 ini kita kurangi 1 unsur. Jadi kalau di juara 1-nya 4, berarti juara 2-nya tinggal 3 orang lagi. Karena 1 sudah ditempatkan menjadi juara 1. Seperti ini tadi. Misalnya si A juara 1, maka dia tidak mungkin lagi berada di juara 2. Sisanya yang menjadi juara 2. Nah, untuk yang berapa kemungkinan di juara ketiga, 1 orang sudah ditempatkan di juara 1, 1 orang sudah ditempatkan di juara 2, berarti 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Ini tinggal kita kalikan. Hasilnya sama dengan 24. Kita lanjut ke contoh 2. Danu memiliki 4 buah kemeja, 2 celana panjang, dan 5 pasang sepatu. Ada berapa cara ia dapat berpakaian lengkap? Nah, ini sangat mudah, soal-soal seperti ini. Jadi ini tinggal dikalikan saja unsur-unsurnya. Jadi 4 dikali 2 dikali 5, hasilnya sama dengan 40 cara. Contoh 3. Dari angka-angka 1, 2, 3, 5, dan 6 disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka dan masing-masing kurang dari 3000. Ada berapa cara menyusun bilang-bilangan tersebut jika A. Angka-angkanya boleh muncul berulang, B. Angka-angkanya tidak boleh muncul berulang. Kita jawab yang A dulu. Angka-angkanya boleh muncul berulang. Misalnya jika 1 sudah di ribuan, ada kemungkinan 1 juga ada di satuan, ada di puluhan atau ratusan. Nah, di sini ada syaratnya dia kurang dari 3000. Ini ada 4 tempat yang akan kita isi, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang kita tempatkan dulu angka yang bisa diletakkan di ribuan. Karena syaratnya kurang dari 3000, angka yang bisa diletakkan di ribuan itu adalah 1 dan 2. Karena kalau 3 kita letakkan di depan, di ribuan, dia nilainya sudah lebih dari 3000. Karena angka terkecilnya bisa 3111. Itu sudah lebih dari 3000. Jadi angka 3 tidak boleh di ribuan.
ada dua cuman kemungkinan, ada angka 1 dan angka 2. Sedangkan yang di ratusan, semua angka ini bisa. Jadi ada 5 kemungkinan. Di puluhan juga sama, semuanya bisa, karena angkanya boleh muncul berulang. Jadi bisa 1, 1, 1, satuan juga semuanya bisa. Jadi kemungkinannya 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, atau 1, 1, 1, 3, dan seterusnya. Ini kita tinggal kalikan saja. 2 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 250 cara. Yang B, angka-angkanya tidak boleh muncul berulang. Di sini ada 4 tempat yang akan kita isi, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Yang berkemungkinan diletakkan di ribuan itu ada angka 1 dan angka 2. 3 tidak boleh karena di sini syaratnya kurang dari 3000. Sehingga ada 2 angka yang bisa diletakkan di ribuan. Nah, karena di sini syaratnya tidak muncul berulang, misalnya angka 1 sudah diletakkan di ribuan, maka dia tidak boleh lagi diikutkan di ratusan. Sehingga yang berkemungkinan diletakkan di ratusan tinggal angka sisanya nih, 2, 3, 5, dan 6. 1 nggak boleh ikut lagi. Jadi ada 4 angka yang bisa diletakkan di ratusan. Misalnya angka 5 nih yang mau kita letakkan di ratusan. Jadi ribuannya 1, ratusannya angka 5, maka si 5 ini tidak boleh lagi diletakkan di puluhan. 1 dan 5 tidak boleh ikut lagi. Sehingga yang bisa diletakkan di puluhan itu tinggal 2, 3, dan 6. Jadi ada 3 angka. Misalnya angka 2 yang kita letakkan di puluhan, berarti 1 sudah tidak boleh di satuan, 5 tidak boleh di satuan, 2 juga tidak boleh di satuan. Sehingga yang berkemungkinan di satuan tinggal 3 dan 6. Ada 2 angka. Ini tinggal kita kalikan aja. Sama dengan ada 48 cara. Contoh 4. Dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan. Tentukan banyak bilangan tersebut, banyak bilangan ganjil, banyak bilangan lebih dari 600. Kita jawab yang A. Banyak bilangan tersebut. Artinya 3 angka yang penting berlainan. Berarti ada 3 tempat yang akan kita isi, ratusan, puluhan, dan satuan. Yang berkemungkinan bisa diletakkan di ratusan, ya semua angka ini. Bisa si 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Berarti ada 6 angka. Karena ada syaratnya harus berlainan, berarti jika dia sudah diletakkan di ratusan, tidak boleh diletakkan di puluhan. Satu angka sudah di ratusan, berarti kita kurangi. Misalnya si 6. Si 6 akan kita letakkan di ratusan. 6 ini tidak boleh diikutkan lagi di puluhan. Berarti sisanya tinggal si 2, 3, 5, 7, dan 9. Ada 5 angka. Nah, satu angka sudah di ratusan, satu angka juga sudah kita letakkan di puluhan. Misalnya si 9. Maka 6 dan 9 tidak boleh lagi diletakkan di satuan. Jadi sisanya tinggal 2, 3, 5, dan 7. Berarti ada 4 angka yang bisa diletakkan di satuan. Ini tinggal kita kalikan. 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 susunan bilangan. Selanjutnya banyak bilangan ganjil. Kita bisa menentukan suatu bilangan itu genap atau ganjil dilihat dari satuannya. Sehingga dari 3 tempat yang akan kita isi, yang kita isi terlebih dahulu adalah tempat satuan. Kita lihat di sini ada angka-angka ganjil 3, 5, 7, dan 9 yang bisa diletakkan di satuan. Ada 4 angka. Seandainya angka 3 kita letakkan di satuan, artinya 3 ini tidak boleh lagi diletakkan di ratusan. Sehingga dari angka yang tersedia kita kurangi 1 menjadi 5 angka yang bisa diletakkan di ratusan. Seandainya angka 2 yang kita letakkan di ratusan, artinya 3 dan 2 tidak boleh lagi diletakkan di puluhan. Berarti dari angka yang tersedia ini, dari 6 angka, kita kurangi 2 angka menjadi 4 angka. Ini tinggal kita kalikan. Hasilnya 80 susunan bilangan. Kita lanjut ke banyak bilangan yang lebih dari 600. Ada 3 tempat yang akan kita isi. Karena syaratnya lebih dari 600, berarti yang terlebih dahulu kita isi adalah tempat ratusan. Kita pilih angka-angka yang bisa diletakkan di ratusan sehingga membuat nilai bilangan itu lebih dari 600. Ada angka 6, 7, dan 9. Berarti ada 3 angka. Selanjutnya, seandainya angka 6 yang kita letakkan di ratusan, berarti angka 6 tidak boleh lagi diletakkan di puluhan.
Dari 6 angka yang tersedia, berarti berkurang 1. Menjadi 5 angka di puluhan. Seandainya angka 9 yang kita letakkan di puluhan, berarti 6 dan 9 tidak boleh lagi di satuan. Dari 6 angka ini berarti kita kurangi 2 angka, menjadi 4. Ini tinggal kita kalikan, hasilnya sama dengan 60 susunan bilangan. Demikian penjelasan pada video kita kali ini. Kita ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, 2M Matematika menyenangkan.